Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Quran Surat Al-Anbiya, berikut nanti Surat Al-A'raf dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk menuntut ilmu. Di Surat Al-Anbiya ayat 30, kita bacakan dan kita artikan satu per kata ya, kemudian nanti kita akan jelaskan juga mengenai isi kandungannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون Awalam yaro, apakah tidak mengetahui atau tidak melihat allazina kafaru, orang-orang kafir. Nah, kalau kita artikan ya menurut ejaan bahasa Indonesia, kita awalkan kata kafirnya ya karena menjadi subjek. Awalam yarol lazina kafaru, apakah orang-orang kafir itu lam ya, lam di sini artinya tidak. Awalam yarol lazina kafaru, apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui ya atau tidak melihat yaro annas samawati wal ardu. Nah, anna ini nun bertasdid. Kalau dalam hukum tajwid itu namanya adalah gunnah, mendengung, ditahan 2 atau 3 harokat. Annas samawati, nunnya nah, jadi ada ditahan dan ada mendengung suaranya. Nah, ini adalah contoh bacaan gunnah ya. Nah, mengenai hukum gunnahnya yaitu ya nun bertasdid. Annas samawati wal ardu. Nah, jadi bahwasannya atau bahwa langit as-samawati itu langit, wal ardu dan bumi, kanata rotqon. Nah, keduanya itu dahulu menyatu, ya bersatu padu. Jadi langit dan bumi itu dulunya menyatu. Kemudian fafataqnahuma. Nah, fafataqnahuma. Kemudian Allah atau kami pisahkan. Kata Allah ya, kami pisahkan keduanya, antara langit dan bumi itu Allah pisahkan. Kalau dalam teori sekarang yang kita ketahui yaitu Big Bang gitu ya. Waja'alna, ini berikutnya ya, ini kan sampai waqaf, berhenti. Ini satu materi ini ya. Jadi ini adalah ayat yang menunjukkan dulu kepada asbabun nuzulnya gitu ya. Orang-orang kafir Mekah yang tidak mempercayai akan ayat Al-Qur'an, kemudian atau yang tidak mempercayai tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah orang-orang kafir itu, orang-orang kafir Mekah, tidak mengetahui ya tentang kekuasaan Allah? Sesungguhnya langit dan bumi itu dulunya menyatu, kemudian Allah pisahkan. Nah ya, dengan Allah menurunkan ayat ini, orang-orang muslim wajib mempercayai berikut juga orang-orang kafir Mekah saat itu, supaya mereka paham ya atas melihat gitu ya, mengetahui atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya waja'alna minal ma'i. Nah, waja'alna, kemudian kami menjadikan gitu ya, minal ma'i, dari air, kulla syai'in, segala sesuatu hayyin yang hidup gitu ya. Jadi kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air ya, kalau kita artikan atau terjemahkan. Mari kita perhatikan. Yang pertama, teori sains menjelaskan bahwa peristiwa ini diungkap ya dalam teori Big Bang. Isi teori ini adalah gambaran pecahnya alam semesta dengan dentuman yang sangat dahsyat. Nah, ini mengenai ayat yang
Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Kemudian waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai air tersebut ya. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini semuanya akan membutuhkan air. Ya, berikut makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, itu semua menggunakan air, membutuhkan air. Kalau tidak ada air, tidak akan ada kehidupan, gitu ya. Jadi segala sesuatu itu berasal dari air. Contohnya di sini air menjadi bagian terpenting dalam kehidupan. Tubuh makhluk hidup sebagian besarnya terdiri atas air, hampir 70%. Nah, ini hampir 70% ya berdasarkan teori tubuh manusia adalah air, ya. Apabila 20% persediaan air dalam tubuhnya yang tersisa, manusia tidak akan hidup bertahan lama. Tanpa makan, manusia dapat bertahan hingga selama 60 hari. Namun manusia akan cepat mati apabila dalam waktu 3-10 hari tanpa minum air. Nah, ini sangatlah penting air tersebut ya manusia. Jika selama 3 hari atau sampai 10 hari tidak menemukan air atau tidak minum air, kemudian kemungkinan manusia itu akan meninggal. Air menjadi bahan utama dalam proses biologis pembentukan darah, limpa, ya, kencing, susu, dan semua organ yang ada pada manusia. Jadi sangatlah penting akan air ya. Nah, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan air ya, telah menurunkan air, telah menciptakan air untuk kebutuhan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Berikutnya surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu. Nah, inna di sini ada nun yang bertasdid. Kalau dalam hukum tajwid ini adalah gunnah ya. Inna. Nah, jadi ada mendengung dan ditahan dengungannya itu selama 2 atau 3 harokat. Inna rabbakumullah. Nah, sesungguhnya Tuhanmu, Rabbakum, ya, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah, allazi khalaqo. Ya, ini fi'il madi artinya adalah telah. Khalaqo telah menciptakan as-samawati langit wal ardo dan bumi. Fi sittati ayyamin dalam 6 masa ya atau 6 hari. Kemudian atau kita artikan terlebih dahulu ya, ini maksudnya. Jadi sesungguhnya inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan as-samawati langit dan bumi dengan waktu bi sittati ayyamin 6 masa. Ya. Berikutnya kita lihat nah, di sini ada mim yang bertasdid. Ini adalah gunnah. Ya, karena mim bertasdid. Jadi kesimpulannya mengenai hukum gunnah itu ada hurufnya ada 2. Yang pertama nun, yang kedua mim. Ketika nun dan mim ini bertasdid, maka bacanya harus gunnah atau mendengung ditahan 2 atau 3 harokat gitu ya. Inna Tsumma gitu ya. Nah, seperti itu. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Nah, ini adalah artinya kemudian dia Allah Subhanahu wa taala ya beristiwa di atas aras ya. Beristiwa. Nah, maksud arti di sini berkuasa gitu ya. Jadi ada sebagian ulama yang menafsirkan maksudnya adalah istiwa di sini berkuasa atas aras gitu ya. Kemudian yughshil lailan ini juga nun bertasdid gunnah ya. Ini ditahan 2 atau 3 harokat. Jadi ada nun bertasdid, ini namanya gunnah. Yughshil lailan nahara. Nah, jadi artinya adalah dia yang menutupkan malam pada siang. Gitu ya. Yatlubuhu hasisa. Nah, yatlubuhu hasisa.
Nah, jadi yang mengikutinya ya, yang mengikutinya dengan cepat. Jadi Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaannya itu ya mampu menggonta-gantikan ya siang menjadi malam, malam menjadi siang ya. Kalau dalam teorinya ini adalah rotasi revolusi antara antara matahari, bumi dan bulan ya. Semua itu atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang ada di langit tersebut tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menjadikan siang dan malam, siang ditutupi dengan malam, malam ditutupi dengan siang. Begitu seterusnya ya. Nah, ini mengikutinya dengan waktu yang cepat. Kemudian wasyamsa wal qamara wan nujuma musyakhkharatin bi amri. Dia menciptakan ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan asyamsa. Nah, ini matahari, wal qamaru dan bulan, wan nujuma dan bintang-bintang. Semua makhluk tersebut musyakhkharatin bi amri. Nah, yang artinya adalah tunduk ya, musyakhkharatin itu tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bagian dari makhluk-makhluk Allah yang telah ciptakan dan semua makhluk tersebut tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Nah, ala ingatlah lahu milik Allah lah al khalqu ya. Al khalqu itu artinya adalah penciptaan, wal amru dan urusan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha melimpah, maha berkah atau maha melimpah. Di sini artinya ya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, Rabbu artinya Tuhan, al-alamin Tuhan semesta alam. Nah, itu arti dari Quran surat Al-A'raf ayat 54. Nah, di sini tadi mengenai khalaqas ya. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Makna 6 masa gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Para ulama menjelaskan bahwa 6 masa ini bukanlah 6 hari seperti yang kita kenal sekarang. Satu harinya 24 jam. Melainkan fase-fase tertentu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa bisa berarti periode yang sangat panjang sesuai dengan ketetapannya. Nah, mengenai pembagian 6 masa penciptaan ini dijelaskan di beberapa surat atau di beberapa ayat gitu ya. Yang mana 2 masa pertama, tadi kan ada 6 masa ya. Nah, 2 masa pertama itu adalah maksudnya di sini Allah menciptakan bumi dan dasar-dasarnya. Berikutnya, 2 masa berikutnya penyempurnaan bumi termasuk menciptakan atau dengan adanya gunung, sungai dan makhluk hidup. Nah, ini di surat Fussilat ayat 10 ya. Nah, yang tadi Fussilat ayat 9. Berikutnya 2 masa terakhir yaitu penciptaan langit dan penyempurnaannya menjadi 7 lapis. Ini di Quran surat Fussilat ayat 12. Nah, ini ya maksud dari sebagian ulama ada yang menjelaskan tentang 6 masa tersebut dibagi menjadi 2 masa pertama, 2 masa berikutnya dan 2 masa terakhir. Baik, itu ya mengenai Quran surat Al-A'raf ayat 54. Mudah-mudahan bisa dipahami mengenai ini. Jadi ini adalah mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan alam semesta gitu ya. Baik, berikutnya kita akan mempelajari mengenai hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu menuntut ilmu. Salah satu hadisnya adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi ya, thalab mencari ya atau menuntut ilmu. Thalabul ilmi menuntut ilmu itu faridatun wajib. Nah, kita garis bawahi mengenai mencari ilmu tersebut adalah hukumnya wajib. Bagi siapa? Ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim, baik itu muslimnya laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian mengenai mencari ilmu ini tidak memandang usia. Jadi siapapun yang muslim itu wajib ya, baik anak-anak, orang dewasa, bahkan orang yang sudah tua itu berkewajiban untuk mencari ilmu ya. Berikutnya mengenai hadis Nabi tentang menuntut ilmu ini ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nah, man
barang siapa salaka yang menempuh torikon jalan. Jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan, nah jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, ya jadi maksud menempuh jalannya adalah jalan apa? Jalan untuk menuntut ilmu, ya pergi ke pengajian, pergi ke sekolah, pergi ke majelis ta'lim, gitu ya. Nah, itu kan tujuannya pergi ke masjid untuk mengikuti kajian. Tujuannya itu adalah apa? Untuk mencari ilmu, dan mereka pertamanya adalah melakukan perjalanan dari rumahnya. Dia niat dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Siswa datang dari rumahnya pergi ke sekolah, niat untuk mencari ilmu. Itu adalah awalnya niat dan jalannya menuju ke sekolah itu adalah suatu jalan untuk menuntut ilmu. Nah, kita niatkan seperti itu. Maka ketika ada siswa atau siapapun yang berniat untuk mencari ilmu tersebut adalah untuk kewajiban, itu niatnya, karena tadi ada dalil di awal bahwa kita tahu bahwa mencari ilmu itu adalah wajib. Nah, seseorang melakukan perjalanan dari rumah ke tempat pengajian tersebut atau ke sekolah tersebut. Nah, apa balasannya? Gitu ya, janji Allah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini ya, sahala, akan memudahkan, gitu ya, lahu, bagi orang yang menuntut ilmu tersebut, bihi ya, menuntut ilmu tersebut, tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Nah, jadi Allah berikan orang-orang yang tadi niat mencari ilmu tersebut, ya, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan ke surga. Nah, ini ya salah satu keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu dengan niat betul karena Allah, dia ingin mencari ilmu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya dia menuju ke surga. Berikutnya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Nah, di sini ada 4 kategori ya, atau 4 kelompok gitu ya. Kelompok aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban. Jadi au di sini adalah atau artinya. Kun, kata Rasul, jadilah kalian atau siapapun gitu ya, kamu aliman. Ya, aliman di sini adalah seorang alim, seorang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan atau orang yang pandai. Nah, jadi kita harus mengerti mengenai hadis tersebut ya. Supaya apa? Supaya ada motivasi dorongan untuk kita lebih giat lagi dalam belajar. Karena yang paling tinggi di sini adalah aliman, orang yang pandai. Kuna aliman, jadilah orang-orang yang pandai. Kemudian au muta'alliman, atau jadi orang pelajar. Ya, muta'alliman, orang yang sedang belajar. Nah, sekarang kita sebagai siswa gitu ya. Ini adalah menjadi seorang pelajar. Nah, jadi kita termasuk kepada kategori ini, ya, kelompok ini, kelompok muta'alliman gitu, yang sedang belajar di dalam kelas ini adalah orang yang sedang belajar menuntut ilmu. Nah, ini kita masuk ke dalam kategori muta'alliman, orang yang belajar. Kemudian au mustami'an, atau orang yang mendengarkan, ketika siswa di kelas mendengarkan guru yang sedang ceramah atau sedang guru yang sedang menerangkan ilmu. Ini 4 kategori itu adalah, yang pertama, kun, jadilah yang pertama orang yang alim, pandai, au muta'aliman, atau menjadi orang pelajar, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu pengetahuan, atau muhibban, orang yang cinta akan ilmu pengetahuan. Tetapi wala takunil khamisa fatahlika, dan janganlah menjadi orang kelima. Jadi maksud orang kelima di sini adalah tidak seorang aliman, orang yang pandai, tidak bukan orang pelajar, bukan pendengar, dan bukan pecinta ilmu pengetahuan. Ketika orang tidak memasuki kategori yang 4 ini, fatahlika, maka celakalah orang-orang tersebut. Nah, jadi naudzubillah, kita berharap mudah-mudahan menjadi orang-orang yang pandai gitu ya, aliman, orang yang pandai, orang yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, dan ilmu tersebut mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita ya,
khususnya untuk kita pribadi, diri pribadi, umumnya untuk orang-orang sekitar dan lingkungan gitu ya, mudah-mudahan.